Perkenalkan, nama saya Helena Oktabarida Sari dengan NPM 177002011. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Rian sebagai dosen pengampun praktikum analisis sistem tenaga. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil simulasi untuk memenuhi tes akhir praktikum analisis sistem tenaga. Jadi, dalam presentasi kali ini, saya akan melakukan pembahasan di antaranya yang pertama, analisis load flow, yang kedua, efisiensi sistem, dan yang ketiga, keandalan. Sebelumnya, kita harus mengerti dan mengetahui apa itu analisis load flow. Analisis load flow adalah analisis yang digunakan untuk mempermudah kita dalam memahami aliran daya suatu sistem. Dapat kita lihat dalam pengertian yang sudah saya temukan di suatu artikel, yaitu sistem tenaga listrik merupakan analisis yang menggunakan kinerja suatu sistem tenaga listrik dan aliran daya, baik daya nyata dan daya reaktif untuk keadaan tertentu ketika sistem bekerja. Kemudian yang kedua, yaitu efisiensi sistem. Apa sih efisiensi sistem? Efisiensi sistem adalah suatu kualitas daya listrik, di mana dalam sistem tenaga merupakan suatu perbandingan daya keluaran dengan daya masukan. Sedangkan keandalan sistem adalah suatu kemampuan suatu sistem tenaga, di mana sistem tersebut dapat dikatakan andal jika tidak mengalami pemadaman. Tetapi tidak dipungkiri bahwa setiap sistem tenaga memiliki gangguannya masing-masing. Oleh sebab itu, dapat dikatakan andal jika mengalami pemadaman, namun cepat untuk kembali bekerja seperti semula. Baik, ini adalah syarat dan ketentuan sistem di mana dalam tes akhir ini memiliki syarat ketentuan dalam menganalisis suatu sistem tenaga. Yang pertama adanya looping, yang kedua memiliki interkoneksi, dan yang ketiga memiliki satu komposit network. Teman-teman bisa lihat bahwa yang pertama memiliki loop. Dalam rangkaian saya ditandai oleh lingkaran berwarna biru, di mana looping adalah hubungan antara bus satu dengan bus lainnya dan kembali lagi ke bus yang satunya, atau perputaran, sehingga jika di antara ketiga atau lebih dari 3 bus tersebut mengalami gangguan, dapat dibantu oleh bus lainnya. Sedangkan interkoneksi yang ditandai dengan persegi dalam rangkaian saya, yaitu suatu hubungan penyaluran di mana ketika penyaluran di bus satu contohnya memiliki 2 suplai penyaluran. Jadi sehingga jika suplai dari penyaluran yang satu mengalami gangguan, dapat disuplai dari penyaluran yang lain. Sedangkan yang ketiga, composite network, ditandai oleh lingkaran kecil berwarna hitam di bagian pojok bawah, memiliki satu composite network di mana yang berguna untuk menghubungkan OLV yang satu dengan OLV yang lainnya yang saling terhubung. Ini adalah gambar rangkaian sistem yang saya sudah buat. Ini rangkaian sistemnya, dan di sini adalah composite networknya. Setelah kita menganalisis atau melakukan run load flow, maka dihasilkan angka-angka seperti ini. Ya, kita akan menganalisis aliran daya yang sudah kita run dan kita sudah melakukan report manager. Kemudian ditemukan summary of total generation, loading, and demand, di mana dalam pembahasan ini kita menemukan ringkasan total dari pembangkitan, pemuatan, dan permintaan beban. Di sini kita dapat ketahui bahwa terdapat daya P, S, dan Q. Yang saya simpulkan dari hasil data simulasi aliran daya tersebut, kita dapat mengetahui efisiensi dari sistem tenaga yang sudah saya buat. Nah, dari P, jumlah total P terdapat 51,648 MW. Jumlah daya Q yaitu 23,85 mVAR
jumlah daya S 57,038 MVA. Nah, efisiensi sistem ini tentu teman-teman ketahui bahwa sistem yang saya gunakan memiliki daya masukan berupa VA atau S, di mana dari hitungan itu dapat kita ketahui efisiensinya, yaitu rumus efisiensi sendiri daya keluaran dibagi daya masukan. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa setiap efisiensi tergantung bebannya. Ada beban kapasitif, induktif, dan resistif. Jadi, di sini saya menghitung beberapa beban, di antaranya efisiensi jika P per S dihasilkan 90,6% efisiensi. Nah, sedangkan jika Q per S dihasilkan 41,9%. Oke, setelah itu kita menemukan data hasil report itu mengenai rugi-rugi daya. Rugi-rugi daya atau Branch Losses Summary Report di sini dapat saya simpulkan, yaitu dari sistem yang saya buat memiliki total rugi daya aktif sebesar 55,9 kW dan total rugi daya reaktif sebesar 1270,1 kW. Maaf, sebelumnya ada suara gangguan dari luar. Jadi langsung saya lanjut. Di sini kita mengalami setelah merun load flow kita mendapat data aliran daya. Saya analisis bahwa aliran daya ini dapat dilihat arahnya, yaitu dari bus beban ke bus utama atau dari bus utama ke bus beban. Dari bus beban ke bus utama seperti pada bus 1, bus 10, bus 19 dan bus 21. Sedangkan sisanya yaitu suplai bus dari bus utama menuju bus beban. Nah, teman-teman, bagaimana sih sistem itu berlanjut atau berlangsung dan beroperasi? Di sini kita memiliki sistem tenaga di mana setiap bus di sini hampir mengalami under voltage. Nah, teman-teman harus tahu apa itu under voltage. Ya, maaf. Under voltage adalah suatu tegangan rendah di mana dia mengalami tegangan rendah tetapi harus mensuplai peralatan yang membutuhkan tegangan yang tinggi sehingga dia mengalami under voltage. Lalu bagaimana solusi untuk menangani under voltage? Nah, selain menggunakan kapasitor, kita bisa menggunakan metode ini misalnya dengan menaikkan size trafo atau memperlebar luas penampang kabel atau memperpendek panjang kabel. Nah, cara lain yang lebih simpel adalah menaikkan tegangan pada sisi sumber. Tentunya menaikkan tegangan yang lebih tinggi. Setelah saya mencoba melakukan solusi tersebut, saya melakukan perbaikan dengan ini hasil rangkaiannya. Nah, apa yang terjadi, teman-teman bisa lihat perbaikan under voltage yang saya simulasikan. Tentu tidak ada kondisi under voltage maupun over voltage. Oke teman-teman, dari under voltage tersebut tentunya dapat kita tangani seperti tadi solusinya sehingga dihasilkan seperti berikut. Nah, dari rangkaian yang sudah saya tadi paparkan itu terdapat beberapa warna bus. Perlu kita ketahui ada warna hitam, merah dan merah muda. Jadi itu adalah tingkatan level di mana hitam itu berarti dia masih standar, merah muda itu berarti dia masih di batas marginal, sedangkan merah itu sudah kritis atau sudah tidak memenuhi standar. Selanjutnya saya akan membahas tentang keandalan sistem. Keandalan sistem yang saya analisis ini sebelum perbaikan sehingga didapatkan keandalan sistem di sini menggunakan metode RIA yaitu Reliability Index Assessment, di mana dalam simulasi etap menggunakan software etap terdapat run untuk metode RIA. Kita sudah mendapatkan report manajernya dan ada beberapa data keandalan
di mana teman-teman ketahui ada ACCI, AENS, ALII, dan seterusnya. Namun yang saya simpulkan di sini dan analisis di sini, saya hanya mengambil beberapa metode, yaitu SAIFI, SAIDI, CAIDI, dan CAIFI, sehingga dapat diperoleh kandalan sistem atau indeks durasi gangguan rata-rata sistem. Jadi ketika mengalami gangguan rata-rata, jika mengalami gangguan rata-ratanya 27,7366 jam per pelanggan dikali tahun. Jadi per tahun mendapatkan 27,8 jam per pelanggan dikali tahun. Sedangkan frekuensi gangguan rata-rata sistem atau SAIFI yang kita kenal dengan SAIFI yaitu 0,4338 atau 0,5 frekuensi per pelanggan dikali tahun. Jadi setahun itu mendapatkan 0,5 frekuensi per pelanggan dikali tahun. Baik, sekian presentasi dari saya dan hasil analisis saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan atau gangguan dari saya sendiri. Dan jangan lupa cuci tangan, jaga kebersihan, dan jaga kesehatan. Terima kasih.